Pernahkah kamu mendengar larangan memakai baju hijau saat berkunjung ke pantai selatan? Katanya, warna itu bisa membuat kita dipanggil oleh Sang Ratu Laut Selatan. Tapi, benarkah Nyi Roro Kidul benar-benar ada? Atau ini cuma mitos yang dibuat untuk menakut-nakuti kita? Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel yang membahas cerita-cerita misteri, mitos, dan kisah paling mengerikan dari tanah Jawa. Kali ini kita akan mengulik salah satu legenda paling kuat dan masih dipercaya sampai sekarang. Kisah tentang Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seram dan penuh misteri lainnya. Tulis juga sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan jangan lupa tulis juga kamu nonton dari daerah mana, biar kita tahu seberapa luas penyebaran cerita ini di seluruh Indonesia. Konon katanya, jauh sebelum nama Nyi Roro Kidul dikenal luas sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan, ia hanyalah seorang gadis biasa dari keturunan kerajaan. Versi paling terkenal berasal dari kisah Kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan besar yang pernah berdiri di Tatar Sunda. Di sana, hiduplah seorang putri cantik bernama Dewi Kadita. Wajahnya bagaikan rembulan, tutur katanya halus, dan sifatnya begitu lembut. Namun, di balik kecantikannya yang luar biasa, Dewi Kadita menyimpan kisah duka yang sangat kelam dan menyedihkan. Sang raja, ayah Dewi Kadita, dikenal sebagai penguasa yang bijak dan disegani. Namun karena terlalu mencintai kekuasaan, ia terjebak dalam permainan politik istana. Istri utama raja telah lama meninggal, dan hanya meninggalkan Dewi Kadita sebagai satu-satunya anak perempuan. Karena itulah, Dewi Kadita menjadi calon kuat penerus tahta kerajaan. Tapi masalah muncul ketika sang raja menikahi istri baru, seorang wanita ambisius yang juga menginginkan anak kandungnya menjadi pewaris tahta. Wanita ini dikenal sebagai permaisuri muda. Permaisuri muda sangat iri pada kecantikan dan posisi Dewi Kadita. Dalam diam, ia menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan sang putri. Ia memanggil dukun hitam dan mengirimkan santet kepada Dewi Kadita. Tak lama, tubuh Dewi Kadita mulai dipenuhi penyakit aneh. Kulitnya yang halus perlahan berubah menjadi kasar, bernanah, dan berbau busuk. Para tabib kerajaan tak mampu menyembuhkannya. Rakyat pun mulai menjauh. Bahkan, orang-orang yang dulu mengaguminya, kini menganggap Dewi Kadita sebagai pembawa sial. Sang raja awalnya tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia tetap mencintai putrinya. Tapi di balik itu, tekanan dari permaisuri muda dan para penasihat istana terus membebani pikirannya. Permaisuri muda terus menyebarkan fitnah bahwa penyakit Dewi Kadita adalah akibat dari dosa atau kutukan leluhur. Akhirnya, sang raja terpaksa mengambil keputusan yang sangat menyakitkan, mengusir Dewi Kadita dari istana. Ia dibuang ke tengah hutan, seorang diri, tanpa pengawal, tanpa makanan, tanpa pengobatan. Dewi Kadita berjalan tanpa arah, tubuhnya lemah, pikirannya kacau. Ia hanya bisa menangis sambil memohon pada Sang Pencipta agar diberi petunjuk. Setelah berhari-hari berjalan, ia akhirnya sampai di bibir pantai selatan. Ombak besar menyambut kedatangannya, dan suara angin laut terdengar seperti bisikan gaib yang memanggil-manggil namanya. Di sanalah, konon katanya, Dewi Kadita duduk di atas batu karang sambil menangis sepanjang malam. Pada malam itu, konon langit berubah mendung, petir menyambar-nyambar, dan ombak bergulung tinggi seolah alam ikut bersedih. Dalam kondisi setengah sadar, Dewi Kadita mendengar suara gaib memanggilnya. Suara itu bukan suara manusia biasa. Lembut tapi kuat. Tenang tapi dalam. Suara itu mengajak Dewi Kadita untuk menyerahkan diri kepada laut. Merelakan rasa sakit dan penderitaannya. Dan pada saat itulah, Dewi Kadita melangkah ke dalam laut, tanpa ragu, tanpa takut. Tubuhnya perlahan ditelan ombak. Tapi bukannya tenggelam dan mati. Justru Dewi Kadita menghilang dari dunia nyata dan dipercaya memasuki dunia gaib. Disitulah ia mendapatkan kekuatan barunya. Penyakit yang merusak tubuhnya lenyap seketika. Kulitnya kembali halus, wajahnya kembali cantik. Tapi kali ini, ia bukan lagi Dewi Kadita yang lembut. Ia berubah menjadi sosok agung dan penuh kekuatan. Penguasa lautan yang baru. Namanya pun berubah. Ia dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan.
Sejak saat itu, masyarakat sekitar pesisir selatan Jawa mulai merasakan kehadiran gaib yang kuat di laut. Banyak nelayan yang mengaku mendengar suara perempuan dari tengah laut saat malam hari. Ada yang bermimpi didatangi wanita berambut panjang dan memakai kebaya hijau. Ada juga yang melihat bayangan perempuan berjalan di atas air saat fajar menyingsing. Nama Nyi Roro Kidul pun mulai dikenal, tapi bukan hanya sebagai sosok gaib biasa, melainkan sebagai penguasa yang disegani, bahkan ditakuti. Legenda ini kemudian berkembang seiring waktu. Di masa Kerajaan Mataram, terutama saat Panembahan Senopati membangun kekuasaan di tanah Jawa, dikisahkan bahwa ia melakukan semedi di pantai selatan untuk mencari kekuatan spiritual. Dalam meditasinya, ia bertemu dengan Nyi Roro Kidul dan menjalin perjanjian gaib. Raja Mataram akan menjadi penguasa di dunia nyata, sementara Nyi Roro Kidul berkuasa di dunia tak kasat mata. Perjanjian ini dianggap menjadi dasar spiritual yang mengikat penguasa Jawa dengan Laut Selatan. Dari sinilah muncul kepercayaan bahwa setiap raja atau sultan dari keraton Yogyakarta maupun Surakarta memiliki hubungan khusus dengan Nyi Roro Kidul. Bahkan hingga sekarang, tradisi labuhan, ritual penghormatan kepada Sang Ratu Laut, masih dilakukan secara rutin oleh pihak keraton. Dalam ritual ini, persembahan berupa bunga, kain batik, dan barang-barang mewah dilarung ke laut, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu agar negeri tetap damai dan sejahtera. Nama Nyi Roro Kidul terus hidup, bukan hanya dalam ritual, tapi juga dalam budaya masyarakat. Ia digambarkan sebagai sosok wanita cantik mengenakan kebaya hijau dengan mahkota emas, duduk di atas singgasana di bawah laut. Ia digambarkan sebagai sosok yang tegas, adil, namun juga bisa sangat murka jika dilanggar. Banyak cerita mistis tentang orang-orang yang nekat berenang di pantai selatan dan menghilang secara misterius. Konon, mereka telah dipanggil oleh Sang Ratu. Lebih dari sekadar cerita rakyat, kisah ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh spiritual dan budaya dalam kehidupan masyarakat Jawa. Nyi Roro Kidul bukan hanya simbol kekuatan perempuan, tapi juga simbol antara keseimbangan dunia nyata dan dunia gaib. Ia bukan dewi, bukan setan, tapi entitas yang berdiri di antara dua dunia, dihormati oleh raja, ditakuti oleh rakyat, dan dipercaya masih hidup hingga hari ini. Bahkan sampai saat ini, mitos tentang larangan memakai pakaian hijau di pantai selatan masih dipercaya. Warna hijau diakini sebagai warna favorit Nyi Roro Kidul. Siapapun yang memakainya saat berada di tepi pantai berisiko dianggap mengundang perhatian Sang Ratu. Dan jika ia merasa terganggu, maka orang tersebut bisa saja diambil ke kerajaannya di bawah laut, tak pernah kembali. Setelah kisah transformasi Dewi Kadita menjadi Nyi Roro Kidul menyebar dari mulut ke mulut, legenda ini makin kuat ketika banyak kejadian-kejadian aneh dan misterius mulai bermunculan di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa. Banyak warga yang tinggal dekat laut mulai percaya bahwa Laut Selatan bukanlah sekadar laut biasa, melainkan wilayah sakral yang dijaga oleh kekuatan gaib yang luar biasa besar. Nyi Roro Kidul dipercaya tidak tinggal sendiri. Di kedalaman lautan, ia memiliki istana megah yang tak kasat mata oleh mata manusia biasa, lengkap dengan para pengawal gaib, panglima, dan pengikut setia dari dunia lain. Cerita-cerita dari masyarakat lokal mulai bermunculan. Di daerah Parangtritis, misalnya, warga sering mendengar suara gamelan yang berasal dari tengah laut pada malam Jumat Kliwon. Tidak ada kapal, tidak ada perahu nelayan, tapi suara gamelan terdengar lembut dan syahdu, seolah sedang ada perayaan gaib. Beberapa warga bahkan mengaku pernah melihat iring-iringan kereta kencana yang melintas di atas air menjelang tengah malam. Tak sedikit pula yang melihat sosok perempuan berbaju hijau melambaikan tangan dari kejauhan, sebelum tiba-tiba menghilang diterpa ombak. Nelayan yang melaut di malam hari pun seringkali membawa cerita yang bikin bulu kuduk merinding. Ada yang merasa perahunya ditarik oleh arus laut secara tak masuk akal, bahkan ketika cuaca sedang tenang. Ada pula yang bercerita bahwa mereka tiba-tiba kehilangan arah, dan merasa seperti berada di tempat asing meskipun sebenarnya hanya beberapa ratus meter dari pantai. Salah satu cerita paling terkenal adalah kisah seorang nelayan tua yang tersesat selama 3 hari di tengah laut, padahal ia hanya berangkat melaut semalam. Ketika ditemukan, ia dalam keadaan linglung dan berkata bahwa ia dijamu oleh Ratu Selatan. Cerita dari para wisatawan pun tak kalah menyeramkan. Beberapa pengunjung pantai Parangtritis, Pelabuhan Ratu, dan pantai-pantai selatan lainnya mengaku pernah kerasukan, pingsan tiba-tiba,
atau bahkan melihat sosok perempuan dengan rambut panjang dan pakaian kebaya yang berdiri di pinggir pantai, dia menatap lautan. Di antara kisah paling terkenal adalah kasus wisatawan yang tiba-tiba hilang saat berenang, padahal sebelumnya ombak sedang tidak besar. Anehnya, jenazah mereka tak pernah ditemukan, seolah-olah ditelan oleh laut secara misterius. Penduduk lokal pun biasanya hanya menggeleng, sambil berkata, itu sudah kehendak sang ratu. Tak hanya dari warga biasa, bahkan para pejabat atau tokoh penting pun tak lepas dari pengalaman spiritual yang berkaitan dengan Nyi Roro Kidul. Beberapa jenderal, bupati, dan pejabat negara yang berkunjung ke pantai selatan seringkali diwanti-wanti agar menjaga sikap dan niat mereka. Diceritakan bahwa ada seorang pejabat yang sombong dan menganggap semua mitos tentang Nyi Roro Kidul adalah karangan belaka. Ia bercanda sembarangan dan berkata bahwa laut ini milik negara, bukan milik hantu. Tak lama setelah kunjungannya, ia mengalami kecelakaan fatal saat perjalanan pulang. Sejak saat itu, banyak yang percaya bahwa berbicara sembarangan di wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul bisa berakibat fatal. Selain itu, budaya larangan memakai pakaian hijau di pantai selatan masih sangat kuat hingga hari ini. Warna hijau dipercaya sebagai warna kesukaan Nyi Roro Kidul, dan siapapun yang mengenakannya dianggap menantang atau menyapa langsung sang ratu. Mitosnya, jika kamu memakai pakaian hijau, maka kamu akan lebih mudah dilihat oleh sang ratu, dan bisa saja kamu dipanggil ke kerajaannya di dasar laut. Walaupun secara logika mungkin terdengar seperti kepercayaan kuno, tapi banyak warga, bahkan anak muda zaman sekarang, masih segan mencoba membuktikannya. Hotel-hotel di sekitar Pelabuhan Ratu pun memiliki kamar khusus yang disebut-sebut sebagai tempat persinggahan Nyi Roro Kidul. Salah satu yang paling terkenal adalah kamar 308 di Hotel Ina Samudra, yang sampai hari ini tidak boleh sembarangan dimasuki. Di kamar tersebut, terdapat lukisan besar Nyi Roro Kidul yang sangat mencolok. Banyak pengunjung yang mengaku melihat lukisan itu seperti hidup, menatap mereka, atau bahkan berubah ekspresinya di tengah malam. Beberapa orang mengalami mimpi aneh setelah bermalam di kamar tersebut, dan tidak sedikit yang akhirnya memilih keluar sebelum waktu menginap habis. Cerita-cerita seperti ini membuat kepercayaan terhadap keberadaan Nyi Roro Kidul tidak pernah padam. Justru, semakin berkembang zaman, semakin banyak pula orang yang tertarik mencari tahu dan menguji nyali. Ada yang datang dengan niat menghormati, ada juga yang sekadar iseng. Tapi sayangnya, seringkali mereka yang datang dengan niat bermain-main justru mengalami kejadian tidak menyenangkan. Seorang YouTuber pernah mengunggah video saat ia mencoba berenang dengan memakai baju hijau di Parangtritis. Di tengah rekaman, ia tiba-tiba terbawa arus deras dan nyaris tak tertolong. Video itu sempat viral, dan menjadi peringatan bagi banyak orang agar tidak bermain-main dengan kepercayaan lokal. Selain itu, ritual-ritual adat seperti labuhan menjadi bukti nyata bahwa legenda Nyi Roro Kidul bukan hanya cerita rakyat biasa. Dalam ritual tersebut, pihak keraton akan membawa sesaji khusus ke pantai Parangkusumo dan melarungkannya ke laut. Ritual ini tidak dilakukan sembarangan. Ada proses spiritual, doa-doa khusus, dan perlengkapan simbolik yang harus dipersiapkan. Sesaji biasanya berisi kain jarik, perhiasan, bunga, makanan, dan benda-benda pusaka yang diakini bisa menyenangkan hati sang ratu laut. Ritual ini dipercaya akan mendatangkan berkah dan menjaga kestabilan spiritual daerah. Banyak yang percaya, jika ritual labuhan tidak dilakukan, maka akan ada bencana atau gangguan dari alam. Misalnya gelombang tinggi yang menghancurkan pesisir, badai tak terduga, atau gagal panen yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah. Oleh karena itu, ritual ini tidak pernah dilewatkan dan dijalankan dengan penuh hikmat. Bahkan turis lokal dan mancanegara banyak yang datang hanya untuk menyaksikan upacara ini. Kisah dan kepercayaan terhadap Nyi Roro Kidul pun semakin dalam karena ada banyak versi cerita dari berbagai daerah. Ada yang menyebutkan bahwa ia adalah jelmaan Dewi Laut, ada pula yang mengaitkannya dengan legenda dari luar Jawa, seperti mitos Dewi Laut dari India atau Tiongkok. Namun yang pasti, dalam budaya Jawa, sosok Nyi Roro Kidul bukan hanya tokoh mitos, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan spiritual yang telah menyatu dengan masyarakat. Ketika kita mendengar kisah-kisah semacam ini, mungkin ada yang bertanya, apakah ini semua nyata? Ataukah hanya dongeng dari masa lalu yang diwariskan turun-temurun? Jawabannya tergantung pada keyakinan masing-masing. Tapi satu hal yang pasti,
Terlalu banyak orang dari berbagai kalangan yang mengaku mengalami kejadian serupa. Dan ketika cerita-cerita itu datang dari tempat dan waktu yang berbeda tapi memiliki pola yang sama, bukankah itu cukup untuk membuat kita merinding? Mitos tentang Nyi Roro Kidul memang tak bisa dilepaskan dari budaya spiritual masyarakat Jawa, namun yang menarik, pengaruhnya justru makin terasa di zaman modern. Kisahnya tidak hanya bertahan dalam bentuk cerita rakyat atau tradisi turun-temurun, tapi juga merambah ke media populer seperti sinetron, film, buku, hingga menjadi konten viral di media sosial. Bahkan banyak konten creator, paranormal, dan pemburu misteri yang datang langsung ke pantai selatan untuk membuktikan keberadaan Sang Ratu Laut. Yang lebih mengagetkan, beberapa dari mereka justru mengalami kejadian aneh dan tak bisa dijelaskan secara logis, bahkan di depan kamera. Salah satu contoh fenomena modern yang cukup viral terjadi ketika seorang YouTuber misteri terkenal datang ke Parangtritis dengan tujuan membuat video dokumentasi, menantang mitos Nyi Roro Kidul. Ia datang dengan mengenakan pakaian serba hijau, lengkap dengan kamera night vision dan peralatan perekaman gaib. Malam itu, ia bersama timnya merekam suara ombak, memanggil nama Sang Ratu, dan mencoba membuka komunikasi lewat metode spiritual modern. Namun, yang terjadi kemudian membuat penonton mereka merinding. Salah satu kamera mereka mendadak mati tanpa sebab. Baterai yang awalnya penuh, tiba-tiba kosong. Salah satu kru bahkan kerasukan dan berbicara dengan suara perempuan tua, mengaku penghuni dasar laut. Kejadian itu terekam dan tersebar luas. Banyak yang menganggap hal tersebut settingan demi konten, tapi banyak pula yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul memang benar-benar tidak suka jika dipanggil atau dijadikan bahan hiburan. Ada aturan tidak tertulis. Jika ingin datang ke wilayah kekuasaan Sang Ratu, maka datanglah dengan niat baik dan penuh rasa hormat. Jangan sembarangan menantang, apalagi menghina. Di sisi lain, tak sedikit pula orang yang datang untuk mencari berkah atau pesugihan. Inilah sisi paling kelam dari legenda Nyi Roro Kidul, kepercayaan bahwa siapapun yang ingin mendapatkan kekayaan instan, kesuksesan karir, atau jabatan tinggi bisa melakukan perjanjian gaib dengannya. Orang-orang ini biasanya datang di malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, dan membawa sesaji tertentu. Mereka akan melakukan ritual khusus di tepi pantai, memanggil nama Sang Ratu, dan menyampaikan niat mereka. Sebagai gantinya, mereka harus siap menanggung mahar yang tidak murah. Banyak kisah pesugihan Laut Selatan yang beredar di masyarakat. Ada yang bercerita tentang pengusaha kaya raya yang dulunya hanyalah orang biasa, namun mendadak melejit setelah sering menghilang di malam hari dan melakukan semedi di pantai. Ada juga artis yang diakini memiliki hubungan spiritual dengan Sang Ratu. Mereka konon dilarang menikah, karena telah dijadikan pasangan oleh Nyi Roro Kidul. Jika mereka melanggar, maka hidup mereka akan berantakan. Aneh tapi nyata, beberapa nama yang dikaitkan dengan mitos ini benar-benar mengalami nasib tragis ketika mencoba membangun rumah tangga. Di desa-desa sekitar pantai selatan pun, cerita pesugihan ini sangat hidup. Warga sering membicarakan soal orang-orang yang tiba-tiba kaya dan menjadi misterius. Rumah mereka megah, mobil mewah, tapi mereka jarang bersosialisasi. Ada pula yang berkata bahwa jika malam Jumat, suara gamelan dan nyanyian Jawa sering terdengar dari rumah tersebut, padahal tidak ada pesta. Salah satu kisah paling menyeramkan berasal dari sebuah desa di Gunung Kidul, di mana seorang warga yang dikenal sederhana tiba-tiba membangun rumah besar hanya dalam waktu semalam. Tapi tak lama setelah itu, ia meninggal secara mengenaskan, dan keluarganya mengaku sering diganggu suara-suara aneh dari dalam rumah. Namun tidak semua hubungan dengan Nyi Roro Kidul dianggap negatif. Ada juga yang percaya bahwa Sang Ratu bisa menjadi pelindung bagi mereka yang benar-benar tulus. Banyak tokoh spiritual dan orang-orang yang menjalani laku prihatin di pantai selatan untuk mendekatkan diri pada kekuatan alam dan mencari kebijaksanaan. Mereka datang bukan untuk meminta kekayaan, tapi untuk mendapatkan ketenangan batin. Dan banyak dari mereka yang mengaku mengalami mimpi didatangi seorang wanita cantik berkebaya hijau yang memberi pesan-pesan bijak dan petunjuk hidup. Ada pula kisah seorang seniman dari Yogyakarta yang bertahun-tahun mengalami kebuntuan dalam berkarya. Ia memutuskan untuk bertapa di pantai Parangkusumo selama 7 hari 7 malam. Pada malam terakhir, ia bermimpi memasuki sebuah istana megah berwarna hijau di bawah laut. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita agung yang berkata, "Jika kau ikhlas dalam berkarya,
maka lautan pun akan memberimu jalan. Setelah itu, sang seniman kembali dan karyanya meledak di pasaran. Ia tidak pernah mengaku bahwa itu karena pesugihan. Tapi ia selalu memberikan bunga dan kemenyan setiap malam Jumat di pinggir laut, sebagai bentuk penghormatan. Dalam dunia metafisik, Nyi Roro Kidul sering disebut sebagai bagian dari spiritual Gatekeeper, Pulau Jawa. Ia dipercaya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Jika manusia terlalu serakah, melanggar hukum alam, atau merusak lingkungan sekitar, maka Nyi Roro Kidul akan menegur melalui bencana alam seperti gelombang tinggi, badai laut, atau bahkan kemunculan makhluk-makhluk gaib. Karena itulah, masyarakat adat masih sangat menjaga kesakralan pantai-pantai tertentu. Mereka percaya bahwa laut bukan hanya tempat wisata, tapi juga gerbang spiritual yang harus dihormati. Bahkan dalam dunia modern sekalipun, nilai-nilai ini masih dijaga. Banyak komunitas spiritual yang rutin melakukan meditasi atau ritual di tepi laut, tidak untuk mencari pesugihan, tapi untuk menyelaraskan energi mereka dengan alam. Mereka percaya, Laut Selatan adalah pusat energi mistik yang sangat kuat, dan siapapun yang datang dengan niat tulus akan mendapatkan ketenangan dan petunjuk hidup. Kepercayaan ini bahkan mulai menarik perhatian akademisi. Beberapa peneliti budaya dari luar negeri datang ke Indonesia untuk meneliti fenomena Nyi Roro Kidul, karena menganggapnya sebagai bentuk living mythology, mitos hidup yang terus berkembang dan berinteraksi dengan masyarakat modern. Mereka kagum bahwa di era teknologi seperti sekarang, kisah ini tetap eksis dan bahkan makin dipercaya. Menurut mereka, ini bukan hanya soal mistik, tapi juga bagian dari identitas budaya yang kuat dan mengakar. Fenomena ini juga mencerminkan satu hal penting, bahwa manusia, sedalam apapun ia masuk ke dunia modern, tetap membutuhkan rasa percaya dan kepercayaan pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Entah itu Tuhan, alam, atau kekuatan gaib, akan selalu menjadi bagian dari jati diri manusia. Nyi Roro Kidul adalah simbol dari kekuatan itu. Ia bukan sekadar hantu laut. Ia adalah manifestasi dari kekuatan alam, spiritualitas, dan kepercayaan masyarakat Jawa yang diwariskan lintas generasi. Maka tidak heran jika hingga hari ini, nama Nyi Roro Kidul masih disebut dengan penuh kehati-hatian. Bagi masyarakat selatan, menyebut namanya saja harus dengan niat yang benar. Jangan sembarangan. Jangan untuk bercanda. Karena meski ia tak terlihat, banyak yang percaya bahwa ia selalu mendengar. Nah teman-teman, menurut kalian, apakah kisah Nyi Roro Kidul ini hanya legenda, atau memang nyata adanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena setiap cerita selalu punya sisi yang belum terungkap. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, di tanah Jawa, tidak semua yang tak terlihat berarti tidak ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.